Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, salam jumpa di kelas 2. Berjumpa lagi dengan Bu Amandari dari SD Juran 1 dan Bu Aisyah dari SD Kedung Winong 3. Hari ini kita mempelajari tema 8, subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Marilah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, absensinya melalui kolom komentar ya. Anak-anak, kita mempelajari tema 8, subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Anak-anak, sudah siap belajar ya hari ini? Oh ya, tadi anak-anak bangun tidur jam berapa? Bangun sendiri atau dibangunkan orang tua? Di rumah, jangan lupa membantu orang tua ya. Contohnya, membantu ibu memasak, membantu ayah memberi makan hewan ternak, dan jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak kelas 2, dimanapun kalian berada, coba amati video berikut ini. Aturan keselamatan di rumah. Di situ dapat kalian amati ada Udin yang sedang mengupas jagung, dan adik bersama ibu memotong sayuran tersebut menggunakan pisau dengan hati-hati. Pada gambar kedua, anak-anak dapat melihat di situ ada Udin yang ingin memperbaiki jam dinding. Ia menggunakan tangga dengan sangat berhati-hati supaya tidak jatuh dengan dibantu ayahnya. Dari video yang anak-anak amati, dapat diambil kesimpulan bahwa Udin adalah anak yang taat aturan keselamatan di rumah, sehingga Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Sikap hati-hati itulah yang merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Anak-anak, Bu Guru punya lagu bagus sekali yang ada kaitannya dengan tanda waktu. Coba perhatikan ya. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak bertangan, tidak berkaki, tetapi dapat berjalan. Kiku, 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 tidak pernah berhenti, kadang-kadang berbunyi, setiap saat sehari-hari selalu mengingati kami. Kiku, 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 kiku. Benda apakah anak-anak? Coba Bu Guru bantu jawab. Benda tersebut adalah jam. Anak-anak, sekarang coba anak-anak amati gambar pada video ini. Coba perhatikan gambar jam ya anak-anak. Di situ ada Udin sedang sarapan pagi. Gambar selanjutnya, Udin minta izin kepada ayah dan ibu sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian Udin pulang dari sekolah. Anak-anak telah mengamati gambar jam yang ada pada setiap kegiatan Udin ya. Nah, sekarang Bu Guru coba bantu jelaskan cara membaca jam. Pertama, coba perhatikan gambar jam dinding yang ada di depannya Bu Guru.
Jarum pendek menunjuk angka 6. Jarum panjang menunjuk angka 12. Artinya dibaca pukul 6. Yang kedua, jarum pendek menunjuk angka 7. Sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Artinya dibaca pukul 7. Yang terakhir, jarum pendek menunjuk angka 11. Sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Artinya dibaca pukul 11. Anak-anak, supaya lebih memahami bagaimana cara membaca jam, mari kita berlatih bersama. Yang pertama, jarum pendek menunjuk angka 10. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 10. Jarum pendek menunjukkan angka 8. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Dibaca pukul 8. Selanjutnya, jarum pendek menunjuk angka 2. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 2. Kemudian, jarum pendek menunjuk angka 4. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 4. Yang terakhir, jarum pendek menunjuk angka 9. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 9. Anak-anak, Bu Guru contohkan cara membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. Selanjutnya, anak-anak bisa membaca mandiri di rumah dengan lafal dan intonasi yang tepat seperti yang Bu Guru contohkan tadi ya. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Penulisan huruf besar atau huruf kapital sesuai dengan penulisan ejaan bahasa Indonesia. Dan seterusnya, anak-anak bisa mempraktekkan membaca sendiri di rumah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Anak-anak, sekarang ayo kita coba mengamati. Coba baca kembali teks aturan ketika sarapan pagi yang sudah dicontohkan oleh Bu Guru tadi ya. Di situ ada teks yang berbunyi, pertama, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Kedua, setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Coba perhatikan setiap kata Tuhan. Selalu ditulis dengan huruf besar. Huruf besar disebut juga dengan huruf kapital.
Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang. Untuk lebih memahami tentang penulisan huruf kapital, coba tulislah di buku tulismu kalimat-kalimat berikut yang ada pada video. Anak-anak, penggunaan huruf kapital yang benar dalam kalimat sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Dan masih banyak penggunaan huruf kapital yang dalam kalimat yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang belum Bu Guru sebutkan. Sekarang coba anak-anak sebutkan penggunaan huruf kapital yang benar dalam kalimat sesuai ejaan bahasa Indonesia di kolom komentar ya. Anak-anak, kalian dapat melihat teks lagu Terima Kasih Ya Tuhan pada buku siswa halaman 8. Jika kalian amati, ada tanda lebih besar dan ada tanda lebih kecil. Tanda lebih besar dalam tanda petik berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Sedangkan tanda lebih kecil dalam tanda petik berarti tekanan nada lemah. Nah, sekarang anak-anak dapat mencoba mempraktekkan. Coba nyanyikan lagu Terima Kasih Ya Tuhan mengikuti petunjuk yang Bu Guru bacakan tadi. Ayah, bunda, bapak, ibu di rumah, semuanya tanpa terkecuali, jangan kalah semangat dengan anak-anak yang telah belajar bersama ya. Sekarang tugas ayah, bunda, bapak, ibu di rumah semuanya adalah membimbing anak-anak dalam menyusun jadwal kegiatan di rumah agar anak-anak semuanya terbiasa disiplin. Anak-anak, SDN Yuran 1 dan SDN Kedung Winong 3 membuka pendaftaran siswa baru. Cara pendaftarannya lihat di deskripsi ya. Bisa menghubungi ke nomor Bu Amandari SDN Yuran 1 atau Bu Aisyah SDN Kedung Winong 3. Oh ya, bagi anak-anak semuanya yang ingin memberikan tanggapan video pembelajaran ini, kirim video kalian ke Bu Amandari atau ke Bu Siti. Nanti akan kita tayangkan di video-video berikutnya. Video ini kami persembahkan untuk murid SD sekecamatan Kuter, Kabupaten Sukoharjo khususnya, dan dunia pendidikan Indonesia pada umumnya. Selalu rajin belajar dan raihlah cita-citamu setinggi langit. Dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima